Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Selamat tahun baru 2022 ya. Mudah-mudahan hidup kita lebih baik, lebih sukses, lebih sehat. Liburan pada kemana? Nggak kemana-mana, Bu. Loh, tumben. Libur Di 2 rumah minggu. aja, Bu. Oke. Kita ketemu lagi hari ini pertemuan ke-12 ya, penganggaran perusahaan. Ya, jadi saya mohon maaf apabila ada WA yang belum dijawab ya, karena saya juga masih menyusun materi gitu. Jadi mohon maaf kalau belum respon ya. Terus yang pertemuan 11 itu juga kemarin baru saya koreksi, masih ada yang belum mengumpulkan ya. Nanti kalau ada yang mau boleh japri saya ya kalau misalnya masih mau ngumpulin tugas. Nah, seperti biasa di sini yang baru hadir 26, masih ada 10 orang yang belum hadir. Saya absen dulu ya untuk melihat kerajinan kalian. Yang pertama Dias. Dias nggak ada ya. Ibnu. Ada, Bu. Oke. Muhammad Agung. Muhammad Agung nggak ada. Muhammad Felix. Nggak ada. Farhan. Hadir, Bu. Oke. Arin. Hadir, Ibu. Oke. Irwanto. Hadir, Bu. Oke. Mutiara. Hadir, Ibu. Oke. Kelvin hadir ya. Hadir, Bu. Ya. Raymond nggak ada. Elizabeth Catherine belum ada. Diamona belum ada. Happy Rizka. Hadir, Bu. Oke. Dali Sofiatu. Hadir, Ibu. Oke. Muksalmina. Hadir, Bu. Oke. Restu hadir ya. Sylvia. Hadir, Bu. Iya, Restu. Restu hadir. Sylvia nggak ada. Renita. Hadir, Bu. Oke. Nana. Hadir, Ibu. Oke. Diwa. Hadir, Bu. Oke. Dimitri. Hadir, Bu. Oke. Supian. Hadir, Bu. Oke. Sanggita. Hadir, Bu. Hadir. Iya, Sanggita nanti yang analisis investasi nanti ya. Nanti saya jawab. Ya, mudah-mudahan hari ini. Ya. Febrian Dini. Hadir, Bu. Oke. Lili nggak ada. Kiamudin. Hadir, Bu. Oke. Tiara Bunga Firza hadir ya. Naomi Hadir, Bu. iya. Elizabeth Christian. Hadir, Ibu. Oke. Susana Rati nggak ada.
Mirta, Hadir, Bu. oke. Nani, Hadir Ibu. oke. Yeremia, tumben belum ada. Arisfa hadir. Hadir, Bu. Ya. Putri Bintang, Hadir, Bu. oke. Yuha Aulia, oke. Oke, seperti biasa kita kuisis dulu ya. Jadi jangan bosan. Oke, ini kita kuisis dulu. Baru nanti ke materi. Kodenya 734961. Oh iya, jangan lupa ya absensi di e-learning sampai jam 10 sama isi forum diskusi ya. Oh, Felix baru hadir, Felix. Tiga belas, 14, 15. Baru 22, 23, 24, kurang 5 lagi. Kiamudin belum ya? Lagi di mana Kia? Nggak ada suara. Kia, kemudian Tiara, ada 2.
1, 2, 3. Udah, kita mulai aja ya. Siap-siap.
Oke. Selamat ya buat Nani, Putri Bintang, peringkat 1, kemudian Irwan, peringkat 2, siapa lagi tadi? Sama Dali ya. Iya, Dali peringkat 3, kemudian Restu, Mutiara, Nana, benar semua jawabannya. Elizabeth Christian juga benar. Dini, Kelvin, oke ya. Ya, sekarang kita presentasi dulu ya buat kelompok berapa ya? Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 presentasi dulu mengenai anggaran perusahaan dagang. Ya, ada Dali, Muksal, Restu, Sylvia, Renita, Nana. Ya. Dipersilakan untuk kelompok 3 presentasi. Dali? Iya, Ibu. Sebentar ya, Bu. Oh iya, oh. Oke. Nanti perhitungannya saya aja yang jelasin ya. Emang cukup panjang ini perhitungannya. Yang nggak ada Sylvia ya. Sylvia ada. Ada semua ya berarti. Hadir, Bu. Oh iya, oke. Ya, silakan kelompok 3. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Eni dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan teori dan konsep penyusunan anggaran perusahaan dagang. Next. Ya, di sini ada di kelompok kami ada Dali Sofiatu, Muksalmina, saya Supramesti, Sylvia Zarmila, Renita Lestari, dan Nana Arwana. Kemudian yang pertama akan dipresentasikan oleh Nana. Kepada Nana dipersilakan. Baik, yang pertama perusahaan dagang. Pengertian, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagang tanpa memberikan nilai tambah. Maksud dari tanpa memberikan nilai tambah di sini yaitu tidak mengolah kembali atau mengubah bentuk sifat barang tersebut. Kemudian contoh perusahaan dagang yang sering kita jumpai yaitu warung, minimarket, kios, Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Renita. Baik, di sini ada anggaran perusahaan dagang. Pengertian dari anggaran perusahaan dagang sendiri yaitu proses penyusunan kegiatan dagang yang meliputi pembelian barang dagangan, harga pokok penjualan barang, biaya operasional, penerimaan kas, laba rugi, dan laporan posisi keuangan tertentu di masa yang akan datang. Next. Baiklah, selanjutnya ada anggaran induk perusahaan dagang. Anggaran induk perusahaan dagang yaitu sering dibilang master budget atau anggaran induk perusahaan adalah sebuah anggaran yang direncanakan untuk menyusun keuangan,
untuk menganggarkan pengeluaran dan pemasukan yang terdapat pada sebuah perusahaan dalam waktu yang ditentukan. Anggaran induk tersebut yang mengatur kegiatan organisasi perusahaan seperti anggaran operasional, anggaran keuangan, atau financial budget. Baik, selanjutnya ada jenis anggaran induk dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada anggaran operasional. Anggaran operasional merupakan fase awal dari keseluruhan anggaran yang akan disusun suatu perusahaan dagang. Menurut Rudianto, tahun 2009, anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional ini mencakup semua aktivitas utama perusahaan di dalam menghasilkan produk dan penjualan produk yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Anggaran operasional pada perusahaan dagang terdiri dari yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua ada anggaran pembelian dan harga pokok pembelian, yang ketiga ada anggaran beban usaha, yang keempat ada anggaran laporan laba rugi. Selanjutnya yang kedua, dalam anggaran induk ada anggaran keuangan. Anggaran tersebut bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan pada periode anggaran tertentu. Anggaran keuangan yang pertama ada anggaran kas, yang kedua ada anggaran utang dan modal, yang ketiga ada anggaran neraca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muksal. Tujuan anggaran perusahaan dagang. Tujuan atau objektif utama dari melakukan penyusunan anggaran perusahaan dagang adalah tercapainya keseimbangan antara dua poin. Yang pertama adalah apa yang akan dibayarkan kepada pemasok untuk pembelian barang dagangan untuk persediaan. Yang kedua adalah arus kas masuk dari penjualan kepada pelanggan. Keseimbangan antara kedua unsur tersebut sangat penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Restu. Ya, selanjutnya di sini ada penyusunan anggaran perusahaan dagang. Anggaran yang dapat dipergunakan di dalam suatu perusahaan terdiri dari berbagai macam jenis dan ragam. Masing-masing anggaran tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana penyusunan anggaran dalam perusahaan dagang dapat ditinjau dari urutan anggaran yang akan disusun secara menyeluruh. Lalu di sini ada kategori menurut Rudianto tahun 2013 yang dilihat dari kelengkapan anggaran yang disusun oleh suatu organisasi. Yang pertama ada anggaran parsial, yaitu anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu. Misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, atau anggaran biaya administrasi saja, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada anggaran komprehensif, yaitu keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial di dalam periode waktu tertentu. Next. Nah, dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku pelaksana anggarannya. Di sini menurut Nafarin, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran perusahaan dagang yaitu yang pertama, anggaran harus dibuat serealistis dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah atau terlalu tinggi. Lalu, yang kedua, untuk memotivasi manajer, pelaksana diperlukan partisipasi manajemen puncak atau direksi. Anggaran yang dibuat harus mencerminkan keadilan sehingga pelaksana tidak merasa tertekan tetapi justru termotivasi. Lalu yang ketiga, untuk membuat laporan realisasi anggaran diperlukan laporan yang akurat dan tepat waktu sehingga apabila terjadi penyimpangan yang merugikan dapat segera diantisipasi lebih dini. Next. Nah, di sini ada fase-fase dalam menyusun anggaran. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, penyusunan anggaran itu haruslah dibuat serealistis mungkin dan penyusunannya melalui beberapa tahap, yaitu mulai dari penempatan sasaran, pengajuan anggaran,
mereview sampai dengan anggaran tersebut disetujui. Nah, penyusunan anggaran perusahaan dagang itu dimulai dari adanya ramalan penjualan, kemudian mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi penjualan, seperti menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Kemudian membuat taksiran tiap jenis produk yang akan dijual. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan menyusun anggaran penjualan sesuai dengan kebutuhan perusahaan lainnya, seperti membaginya dalam daerah penjualan, membaginya dari jenis penjualannya, maupun kebutuhan lain yang dirasa perlu dibuat di perusahaan. Kemudian anggaran pertama kali disusun yaitu anggaran penjualan yang nantinya akan menjual dasar bagi penyusunan anggaran pembelian dan harga pokok pembelian, serta anggaran beban usaha. Setelah itu, penyusunan anggaran laporan setelah seluruh anggaran tersebut disusun, maka anggaran sebelumnya akan menjadi dasar untuk penyusunan anggaran laba rugi. Setelah penyusunan anggaran laba rugi, maka dapat disusun anggaran keuangan dengan langkah awal menyusun anggaran kas, anggaran utang, dan modal. Kemudian terakhir, anggaran neraca dapat disusun dengan dasar anggaran-anggaran sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih. Itu dia tadi presentasi dari kelompok 3. Oke, terima kasih banyak kelompok 3. Sekarang dipersilahkan apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait anggaran perusahaan dagang. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Anggaran perusahaan dagang. Ada. Jadi bedanya perusahaan jasa dengan perusahaan dagang apa? Persediaan ya. Kalau perusahaan dagang itu ada fisik persediaan. Tapi kalau di perusahaan jasa itu kan tidak ada fisik persediaannya. Ya. Jadi memang lebih sederhana yang perusahaan jasa. Ya. Apalagi kalau perusahaan manufaktur itu lebih banyak lagi, lebih komprehensif. Ya, kalau manufaktur itu ada produksi. Kalau di perusahaan dagang tidak ada anggaran produksi. Ya. Jadi nggak semua anggaran itu dipakai di semua perusahaan, tergantung perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya udah ditutup aja kelompok 3 presentasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak ya buat kelompok 3. PowerPoint-nya nanti bisa kirim ke saya ya. Siapa Restu atau Dali ya. Tadi materinya teorinya cukup lengkap. Ya. Sekarang kita bahas perhitungannya. Ya. Nah, ini yang mau kita pelajari hari ini ya. Contoh soal penyusunan anggaran perusahaan dagang.
Nah, ini soal tugasnya juga seperti ini. Jadi ini lumayan panjang ya. Nah, di sini ada perusahaan goes ya, dia membuat rencana penjualan atau ramalan penjualan gitu kan. Tadi kan dari proyeksi penjualan dulu. Nah, di sini ada sepeda lipat ya. Sebenarnya sih perusahaan itu kan nggak mungkin cuma satu produk ya. Pasti perusahaan itu punya banyak produk. Nah, tapi di sini saya ngasih contoh yang satu produk aja ya, supaya tidak terlalu panjang menghitungnya. Di sini produknya ini sepeda lipat ya, atau barang dagangannya sepeda lipat yang dirincikan dalam triwulan 1 tahun 2021. Jadi kalau triwulan 1 berarti setiap 3 bulan ya, Januari, Februari, Maret. Kemudian sepeda lipat harga jualnya sebesar 3 juta per unit. Lalu di sini ada rencana penjualannya. Bulan Januari 65, Februari 70, Maret 80. Yeremia baru hadir. Oke, kemudian persediaan, rencana persediaan. Awal Januari 15, kemudian awal Februari 10, awal Maret 12, dan akhir Maret ya, akhir bulan Maret 31 Maret ada 8. Kemudian informasi lagi, selama triwulan 1 estimasi harga beli sepeda lipat tidak berubah sesuai harga pada awal tahun 2021, yaitu sebesar 2 juta per unit untuk sepeda lipat. Yang keempat, estimasi beban operasional tetap per bulan sebesar 30 juta dan beban operasional variabel rata-rata sebesar 350.000 per unit untuk total sepeda yang terjual. Kemudian di sini 15% dari anggaran beban operasional tersebut merupakan beban non-tunai. Kemudian beban operasional dibayar pada bulan yang bersangkutan. Kemudian semua penjualan dilakukan tunai. Pembelian dilakukan secara kredit ya. Jadi kalau masih dalam waktu 30 hari ya, 30 hari berarti 1 bulan. Nah, ini dapat potongan diskon 2% ya. Atau jika dilunasi pembayarannya dalam waktu 10 hari, ini juga dapat potongan 2%. Dengan pola pembayaran 50% dibayar pada bulan pembelian di periode potongan, 30% dibayar pada bulan pembelian di luar periode potongan, 20% dibayar pada 1 bulan setelah bulan pembelian. Kemudian informasi lagi, saldo awal kas pada bulan Januari 2021 sebesar 142.500.000. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut, kita diminta untuk menyusun. Ada 6 anggaran. Anggaran penjualan, kemudian anggaran pembelian, kemudian anggaran harga pokok penjualan, kemudian anggaran beban operasional, yang kelima anggaran laporan laba rugi, dan terakhir anggaran kas. Jadi ada 6 ya. Di sini tidak ada anggaran produksi karena ini perusahaan dagang. Nah, selanjutnya anggaran penjualan sepeda lipat ya. Jadi ini cara menghitungnya yaitu unit sepeda yang terjual ya. Ini sesuai informasi nomor 1 rencana penjualan ya, rencana penjualan. Jadi unit penjualannya bulan Januari 65, Februari 70, Maret 80. Di total 215 unit. Kemudian harga jual sepedanya berapa? Ini informasi dari soal. Harga jual sepeda lipat sebesar 3 juta per unit. Ya, berarti untuk bulan Januari 65 kali 3 juta 195. Kemudian Februari 70 kali 3 juta
210. Kemudian bulan Maret 80 kali 3 juta 240. Dijumlahkan 645 juta. Ya, jadi seperti biasa harga dikali kuantitas. Ya, ini untuk anggaran penjualan. Selanjutnya anggaran pembelian. Ya, anggaran pembelian. Nah, di sini masih sama ya. Ini yang pertama unit penjualan. Bulan Januari ada 65, Februari 70, Maret 80, totalnya 215. Nah, kemudian untuk menentukan persediaan awal dan persediaan akhir, kita lihat dari soal. Ya, dari soal informasi nomor 2, persediaan awal Januari 15. Nah, berarti di sini nih persediaan awal Januari 15, ya. Kemudian persediaan awal Februari 10. Ya, 10. Kemudian persediaan awal Maret 12. 12, ya. Kemudian persediaan akhir Maret 8. Ya, akhir Maret 8. Berarti persediaan akhir 8. Nah, berarti persediaan akhir Januari ya, ini diambil dari persediaan awal Februari. Ya. Jadi persediaan awal Februari itu sama dengan persediaan akhir Januari. Makanya di sini saya kasih tanda panah supaya nggak bingung ya. Nah, persediaan awal bulan Maret itu sama dengan persediaan akhir bulan Februari. Ya. Gitu. Nah, maka di sini sisanya persediaan akhir yaitu sisa 8 yang ada di akhir Maret. Kemudian persediaan awal yang ada di awal Januari ada 15 unit. Kemudian kita cari unit pembelian. Unit pembelian itu rumusnya sama dengan unit penjualan ditambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Ya. Jadi yang bulan Januari 65 ditambah 10 dikurang 15 hasilnya 60. Februari 70 tambah 12 dikurang 10 hasilnya 72. Yang Maret 80 ditambah 8 dikurangi 12 hasilnya 76. Maka di total hasilnya 208. Kemudian harga beli. Harga beli informasi dari soal, yaitu informasi nomor 3. Harga belinya sebesar 2 juta per unit. Ya. Nah, maka kita kalikan nih. Bulan Januari 60 unit dikali 2 juta hasilnya 120. Februari 72 unit dikali 2 juta hasilnya 144 juta. Kemudian bulan Maret unit pembelian 76 kali 2 juta hasilnya 152 juta. Maka dijumlahkan total anggaran pembelian sepeda lipat yaitu 416 juta. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga kita menyusun anggaran HPP, harga pokok penjualan. Ya, ini masih sama dari unit penjualan kemudian dikali harga beli, ya. Jadi bulan Januari 65 unit kali harga beli 2 juta 130 juta. Kemudian Februari 70 kali 2 juta hasilnya 140 juta. Kemudian bulan Maret 80 kali 2 juta hasilnya 160 juta. Maka dijumlahkan hasilnya 430 juta. Ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Sampai anggaran HPP. Ada pertanyaan? Bisa semua berarti ya?
Oke, kita lanjut lagi. Ini semua buat tugas ya. Jadi tugasnya seperti ini, ada 6 anggaran ya. Jadi memang cukup banyak perusahaan dagang. Lebih banyak lagi perusahaan manufaktur anggarannya. Sekarang yang keempat, anggaran beban operasional ya. Nah, di sini ada biaya tetap ya atau beban tetap. Nah, informasi dari soal ya, informasi nomor 4, beban operasional tetap per bulan sebesar 30 juta. Berarti di sini setiap bulan 30 juta. Totalnya 90 juta. Kemudian biaya variabel ya. Informasi dari nomor 4. Beban operasional variabel rata-rata sebesar 350.000 per unit untuk total sepeda yang terjual. Ya. Jadi di sini bulan Januari 350.000 dikali unit penjualan. Unit penjualannya ada 65. Hasilnya 22.750.000. Maka dijumlahkan biaya tetap ditambah biaya variabel bulan Januari sebesar 52.750.000. Kemudian bulan Februari ini juga sama ya. 350.000 dikali unit penjualan ada 70, maka hasilnya 24.500 dijumlahkan biaya tetap dan biaya variabel jadinya sebesar 54.500.000 rupiah. Kemudian bulan Maret juga sama seperti itu. Ya, 350.000 dikali unit penjualan 80 unit, hasilnya 28 juta ditambah biaya tetap 30 juta, maka totalnya 58 juta. Kemudian dijumlahkan nih semuanya. Jadi total biaya variabel itu 75.250.000. Total secara keseluruhan anggaran beban operasional sebesar 165.250.000. Selanjutnya yang kelima, anggaran laporan laba rugi ya. Ini seperti biasa kita menyusun laporan keuangan laporan laba rugi ya, yaitu pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan ini dari anggaran penjualan ya. Nih, anggaran penjualannya totalnya sebesar 645 juta. Kemudian dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan jumlahnya ya, anggarannya sebesar 430 juta. Dikurangi 430 juta, maka hasilnya laba bruto atau laba kotor. Hasilnya 215 juta. Dikurangi beban operasional. Ya, beban operasional jumlahnya 165.250.000. Maka hasilnya positif. Hasilnya positif maka laba ya, laba bersih sebesar 49.750.000. Ya, jadi menyusun anggaran laporan laba rugi ini sangat mudah, sangat sederhana. Nah, ini yang terakhir yang cukup panjang ya, yaitu menghitung anggaran kas. Ya. Anggaran kas di sini yang kita hitung yaitu masing-masing per bulan ya, bulan Januari. Nah, di sini dari informasi yang kelima ya. Pertama bulan Januari, berarti 50% dibayar pada bulan pembelian di periode potongan. Ya. Berarti di sini Januari 50% dikali 120 juta. 120 juta dari mana? Dari sini, anggaran pembelian nih. Ya.
120 juta dari anggaran pembelian bulan Januari. Karena kita mau hitung bulan Januari ya dari anggaran pembelian. Dikali, nah di sini kan masih dapat diskon atau potongan ya. Potongannya tadi 2/10 atau 2% ya. Nah, berarti di sini ya dikali 98%, 98% sisanya. Ya, jadi hasilnya 58.800.000 rupiah. Nah, kemudian lagi nih 30% dibayar pada bulan pembelian. Bulan pembelian berarti bulan Januari, 30% dikali 120 juta. Tetapi di sini tidak ada diskon atau tidak ada potongan. Hasilnya 36 juta. Kemudian bulan Februari yaitu ini 20% dibayar pada 1 bulan setelah bulan pembelian. Ya, berarti 20% dikali 120 juta hasilnya 24 juta. Nah, begitu juga seterusnya ya. Kemudian bulan Februari, berarti di sini bulan Februari 50% dikali anggaran pembelian bulan Februari. Anggaran pembelian bulan Februari 144 juta. Ya, maka kemudian dikali lagi sisanya 98% karena dapat potongan. Jadi hasilnya 70.560.000. Kemudian bulan Februari lagi 30% dikali 144 juta, anggaran pembelian bulan Februari hasilnya 43.200.000. Di sini tidak ada diskon atau tidak ada potongan. Ya. Nah, selanjutnya bulan Maret 20% dikali 144 juta, hasilnya 28.800.000 rupiah. Ya. Nah, sekarang pembayaran untuk anggaran pembelian bulan Maret. Ya, Maret berarti 50%, kemudian dikali anggaran pembelian bulan Maret 152 juta. 152 juta ya. Dikali 98%, hasilnya 74.480.000. Kemudian bulan Maret lagi 30% dikali 152 juta, hasilnya 45.600. Kemudian bulan April 20% dikali 152 juta, hasilnya 30.400. Nah, baru kita bikin seperti ini ya, supaya kita tahu pengeluaran kas setiap bulan itu berapa. Ya, nah di sini total pembelian bulan Januari 120 juta, bulan Februari 144 juta, bulan Maret 152 juta. Nah, kemudian untuk yang pengeluaran kasnya ya bulan Januari berarti ada 58.800 ditambah 36, hasilnya 94.800. Kemudian bulan Februari ada 24 juta ditambah 75.60 ditambah 43.200, hasilnya 137.760. Kemudian bulan Maret ya, bulan Maret itu ada 28.800 ditambah 74.480 ditambah 45.600. Hasilnya 148.880.000. Nah, baru kita menghitung anggaran kasnya. Kalau tadi kan ini pengeluaran kas setiap bulan. Nah, sekarang kita menghitung anggaran kas, yaitu saldo awal. Saldo awal Januari sesuai dari soal. Dari soal ini, informasi nomor 6. Saldo awal kas pada bulan Januari 2021 sebesar 142.500.000 rupiah.
Kemudian ditambah penerimaan kas. Penerimaan kas ini dari anggaran penjualan. Anggaran penjualan bulan Januari 195 ya. Nah, jumlah kas tersedia ditambahkan hasilnya 337.500.000. Kemudian pengeluaran kas ya dikurangi pengeluaran kas yaitu pembelian. Pembelian dari anggaran kas. Nah, di sini pengeluaran kas bulan Januari 94.800.000. Kemudian dikurangi beban operasional ya. Nah, di sini beban operasionalnya hati-hati ya. Ini informasi dari yang keempat. Sebesar 15% dari anggaran beban operasional tersebut merupakan beban non tunai. Ya. Nah, berarti di sini kita cari dulu nih beban non tunai yaitu 15% ya dikali anggaran beban operasional bulan Januari 52.750. Jadi hasilnya 7.912.500. Nah, baru kita cari sisanya nih. Ya, sisanya berapa yang masuk beban operasional secara tunai. Ya, jadi sisanya sebesar 44.837.500. Jadi total pengeluaran kas di bulan Januari 99.283.750. Maka saldo akhirnya sebesar 216.250. Saldo akhir Januari menjadi saldo awal Februari. Ya, begitu juga seterusnya. Ya, sampai bulan Maret. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Anggaran kas? Ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Siapa ya? Ada yang bingung nggak? Nana bingung nggak, Nana? Paham, Ibu. Oke. Itu siapa lagi ya? Dias. Dias paham nggak? Iya, Bu. Oke, kemudian siapa ya? Mirta nih. Mirta paham nggak, Mirta? Paham, Bu. Bener ya? Ya. Nanti saya cek tugasnya. Kemudian siapa lagi ya? Yeremia, tumben baru hadir. Kemana? Internetnya baru hidup, Bu. Internetnya baru hidup. Paham nggak Yeremia? Ntar saya baca-baca lagi. Kayak lagi di luar apa di rumah? Di rumah, Bu. Oh, di rumah. Oke, siapa nih yang mau tanya? Ada yang mau tanya nggak terkait? Jadi yang cukup panjang anggaran kas ya. Dan tugasnya juga sampai anggaran kas. Siapa lagi ya? Sylvia paham nggak? Tadi siapa yang mau nanya? Saya mau nanya, Bu. Iya. Tugasnya sama kan, Bu? Kayak yang contoh. Sama. Ya, sama tapi cukup panjang. Kasih, Bu. Oke. Sylvia paham nggak? Sylvia. Naomi paham nggak, Naomi? Paham, Bu. Bener ya.
Ini saya udah buatnya ini dirinci ya. Jadi angkanya dari mana ini udah saya kasih warna gitu kan, udah saya kasih rinciannya. Tapi nanti tugasnya sih nggak perlu ditulis seperti ini ya, nggak perlu dirinci beban non tunai berapa gitu. Yang penting nilai beban operasionalnya ini benar dapatnya segitu ya. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, jadi cukup panjang ya. Saya aja ngerjain itu sampai 3 halaman. Ya, 3 lembar Microsoft Word. Jadi cukup banyak, bisa dicicil dari sekarang. Oke, sekarang kita kuis nih. Ya, kita bahas kuisisnya. Jangan lupa dicatat jawabannya. Ya. Terutama si Mirta nih, ya. Mirta, dicatat ya kuisnya. Bu. Ya. Kamu kuisnya dapatnya kecil-kecil banget. Sayang banget kan kalau dapat kecil gitu. Harus dapat 100 ya. Tuh. Nih, dicatat ya jawabannya khususnya buat si Mirta nih. Oke, pertanyaan pertama, perusahaan yang kegiatannya membeli barang dagangan, ya. Kemudian dijual kembali tanpa merubah bentuk dari barang dagangan disebut perusahaan dagang, ya. Karena kita juga lagi belajar tentang perusahaan dagang. Yang kedua, perusahaan dagang melibatkan fungsi pembelian, pemasaran, dan administrasi dan umum, ya. Kemudian pertanyaan ketiga, anggaran yang disusun secara rinci mengenai pembelian barang dagangan, penjualan barang dagangan, ya, itu disebut anggaran perusahaan dagang. Kemudian yang keempat, kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif. Ya, komprehensif berarti disebut anggaran induk perusahaan dagang. Kemudian yang kelima, anggaran induk perusahaan dagang terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Ya. Jadi kalau investasi ini untuk perusahaan jasa. Kemudian yang keenam, penyusunan anggaran perusahaan dagang lebih sederhana. Ya, lebih sederhana dibandingkan penyusunan anggaran perusahaan manufaktur. Kemudian pertanyaan ketujuh, harga pokok barang terjual atau harga pokok penjualan pada perusahaan dagang merupakan biaya variabel ya. Karena harga pokok itu bisa berubah-ubah ya, tidak konstan. Jadi termasuk biaya variabel. Kemudian pertanyaan ke-8, anggaran induk perusahaan dagang merupakan kumpulan anggaran perusahaan yang disusun secara komprehensif, ya, atau lengkap. Kemudian yang ke-9, perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Kemudian yang terakhir, perusahaan dagang yang kegiatannya membeli barang dagangan kemudian dijual kembali kepada konsumen tanpa ya atau tidak merubah bentuk dari barang dagangan tersebut. Oke, sekarang jangan lupa absen. Saya cek dulu yang belum absen siapa. Muhammad Agung belum absen. Arisfa, Raymond, dah. Raymond, Arisfa, sama Muhammad Agung. Ya. Ada nggak nih? Muhammad Agung nggak ada. Raymond nggak ada. Arisfa? Udah Bu, barusan. Oh udah, oke. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, kita open kamera.
Jangan lupa isi forum diskusi ya. Ayo, Arisfa, Mirta, Elizabeth, Yeremia, Dias, Dini, Nani, Yuha, Kia, Renita, Sylvia, Restu, Rizka, Naomi kenapa di close lagi? Mutiara, Arin, Farhan, Ibnu, Naomi kayaknya lagi di luar daerah tuh apa? Iya Bu, lagi lagi temenin teman. Oh, temen apa temen? Cewek. Irwanto, Felix, Elizabeth Catherine, Ibnu, Farhan, Dali, Tiara, Rizka. Yuk, 1, 2. Dimitri kok di close lagi. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Gak ada lagi nih yang mau bertanya. Berarti mudah-mudahan PPT-nya jelas ya, bisa dikerjakan langsung tugasnya. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi. Kita ketemu lagi di Selasa depan ya. Semangat untuk mengerjakan tugasnya kembali. Ya, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama. Stop recording.